Cara baik-baik itu seperti apa? Ya, mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Aku mengajukan gugatan cerai. Kamu setuju tanpa bantahan. Kita datang sidang. Aku nggak minta apa-apa. Aku juga nggak minta harta gono gini. Kamu nggak kehilangan apapun. Lalu pengadilan mengetuk palu perceraian. Beres. Aku dan kamu resmi berpisah. Kamu bebas, aku bebas. Kita punya hidup masing-masing dan bahagia dengan pasangan masing-masing. Memangnya kamu udah punya pasangan lain? Savannah mengerjapkan mata gugup. Victor, nama itu terlintas begitu saja di kepala Savannah. Victor, satu-satunya laki-laki yang dekat dengannya. Arsen pasti sedih. Kamu lebih memilih Victor daripada dia. Padahal Arsen sudah mencintai kamu selama 5 tahun. Aku hanya menganggap Arsen adik. Arsen pasti nangis mendengar dia diakui adik. Sudahlah, Mas, bisa fokus enggak? Dario tersenyum samar. Bisa. Jadi setelah kita cerai, kamu beneran mau nikah sama Victor? Iya, tegas Savannah. Aku lebih setuju kamu menikah dengan Arsen daripada Victor. Ya udah, nanti aku nikahin dua-duanya. Senin sampai Kamis sama Arsen, Jumat sampai Minggu sama Victor. Dario tertawa, sementara Savannah memutar bola mata malas. Ya ampun sayangku, lucu banget. Jadi pingin cium. Awas ya, mendekat aku tampar kamu, Mas. Galak banget. Padahal baru mau rencanain cium, udah mau ditampar aja. Sudahlah, males bicara sama kamu. Kamu gak ada serius-seriusnya. Savannah ingin berdiri, tapi Dario menarik lengannya hingga dia terduduk kembali. Ya udah oke, aku serius. Sebenarnya tadi aku juga serius, tapi kamu malah ngomong gitu. Jadi aku ketawa. Savannah mendengus. Ya udah, tadi mau ngomong apa? Kamu sudah selesai bicara. Gak ada yang mau kamu omongin lagi? Gak ada. Dario mengangguk, lalu berdiri menekan luka di perutnya yang terasa sangat nyeri, berjalan ke arah meja samping sofa ujung kanan dan mengambil ponselnya. Sejak tadi saat melihat suaminya kesakitan, Savannah menahan diri mati-matian agar tidak membantu suaminya berjalan. Savannah tidak boleh perhatian. Perhatiannya akan membuat Dario salah paham dan mengira Savannah masih mengharapkannya. Halo, ucap Dario setelah menekan nomor salah satu bodyguard. Iya tuan, tolong ambilkan album foto di mobil saya. Baik, yang mana tuan? Di sini ada 3 mobil, yang merah. Baik tuan, jangan lama-lama, saya tunggu. Dario mengakhiri panggilan dan meletakkan ponsel di meja. Tak lama seorang bodyguard datang membawa album foto berwarna putih. Setelah Dario menerima album foto itu, bodyguard itu kembali bertugas menjaga rumah. Mau ngomong apa sih? Cepetan deh. Sabar dong sayang. Dario menekan perutnya dan berjalan ke sisi istrinya lagi. Savannah langsung melengos, tak kuasa melihat wajah kesakitan suaminya. Dario duduk di sampingnya dan meletakkan album foto di pangkuan istrinya. Apa ini? Buka saja. Savannah mengusap cover album foto itu yang berjudul My Families, Me, My Savannah, and My Twins. Tanpa sadar Savannah tersenyum saat membaca My Savannah, namun buru-buru dia mengubah ekspresinya jadi judes lagi. Jangan sampai Dario melihatnya tersenyum. Savannah membuka cover halaman pertama. Matanya disuguhkan kumpulan foto-foto dirinya sedang berselfie bersama Azam dan Azura. Savannah tersenyum sambil mengusap foto Azam dan Azura. Ia teringat momen-momen bersama anak-anak, namun tak lama senyumnya menghilang saat menyadari kumpulan foto ini hanya ada beberapa fotonya dan Dario yang selama menikah mereka memang jarang berfoto. Savannah membuka lembar lagi. Swiss
Heran Savannah melihat judul halaman itu. Sebenarnya selain berisi foto-foto, aku membuat rangkuman tentang negara-negara yang ingin kamu tinggali. Waktu jadi sekretarisku, kamu pernah bilang ingin tinggal di Swiss kan? Aku sudah merangkum dan mencari tahu tentang Swiss. Kamu baca saja rangkuman di album ini. Kamu tinggal pilih mau tinggal di kota mana. Selain Swiss, aku punya rekomendasi beberapa negara lain seperti Paris, Brunei, New York, Korea Selatan, dan masih banyak negara lain. Aku mencari sendiri, bukan pengawalku. Savannah menutup buku itu dan menoleh pada suaminya. Apa maksud kamu mencari tahu tentang negara-negara yang ingin aku tinggali? Dario menggenggam tangan Savannah dan menatapnya lekat. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Kita pindah negara dan hidup bahagia bersama Azam dan Azura. Kenapa harus aku yang pergi, Mas? Kenapa bukan Zia aja? Kenapa kamu gak mengirim Zia ke luar negeri atau ke Pluto sekalian? Aku ingin kita mencari suasana yang baru. Mungkin dengan kita pindah negara, hubungan kita akan semakin baik. Hubungan kita akan sama aja. Mau pindah kota, pindah negara, atau pindah planet sekalipun, selama Zia masih ada di hati kamu, aku dan kamu gak akan pernah jadi kita, Mas. Savannah berdiri, menatap penuh kekecewaan pada suaminya, lalu berbalik badan dan pergi. Sementara Dario hanya termenung di tempat. Pandangannya tertuju pada album foto yang terjatuh di lantai saat Savannah berdiri tadi. Dario menyusun sendiri album ini. Dia begadang mencari kota-kota nyaman di negara-negara yang ingin dikunjungi Savannah untuk tempat tinggal baru, tapi Savannah tetap tidak mau berubah pikiran. Aku harus gimana lagi, Savannah? Aku harus gimana? Lelah ya. Arsen menempelkan dahinya di setir mobil. Mbak Savannah, kamu di mana sih? Arsen khawatir sekali. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda keberadaan Savannah. Tapi Arsen berharap dimanapun keberadaan Savannah, Savannah baik-baik saja. Sekarang Arsen ada di rumah papanya. Sebenarnya Arsen ingin pulang ke apartemen saja, tapi papanya menyuruh pulang. Katanya ingin bicara tentang Ayuma. Mau tidak mau sebagai anak yang baik, Arsen menuruti keinginan papanya dengan lesu dan mulai Arsen keluar dari mobil. Saat ingin masuk ke dalam rumah, tanpa sengaja dia melihat mamanya berjalan tergesa-gesa ke samping rumah sambil menempelkan ponsel di telinganya. Arsen yang tadinya lesu langsung segar bugar dan mengikuti mamanya. Tingkah mamanya tidak pernah gagal membuat Arsen penasaran. Arsen menguping pembicaraan mamanya di balik pilar. Belum ketemu. Apa yang kalian lakukan sampai kalian belum bisa menemukan Savannah? Hidup atau mati kalian harus menemukan Savannah. Bagus kalau kalian menemukan mayatnya. Margareta mengakhiri panggilan dengan emosi sejak tadi pagi, tepatnya setelah dia mengetahui Savannah, pemilik kalung liontin biru itu. Margareta tak hentinya membuka ponsel untuk mengecek kabar terbaru dari mata-matanya, tapi setelah ditunggu-tunggu, mata-matanya justru memberi kabar belum menemukan Savannah. Dasar tidak berguna, kesal Margareta. Sambil mengumpat kesal, Margareta berbalik badan dan seketika tubuhnya membeku saat melihat seseorang berdiri tak jauh di depannya. Butuh sekitar 5 detik Margareta bisa bernafas dengan lancar. Kemunculan tiba-tiba Arsen membuatnya nyaris kena serangan jantung. Arsen, ngapain kamu? Arsen memasukkan tangan ke dalam saku lalu berjalan ke arah mamanya dengan senyum manis. Namun di mata Margareta senyum itu terlihat sangat berbahaya. Lagi cari udara seger aja mah, mama sendiri ngapain?
Enggak ngapa-ngapain, ucap Margareta sambil berusaha menutupi kegugupannya. Arsen mengangguk-angguk, lalu mengalihkan pandangan dan menatap ke sekeliling. Malam ini indah sekali. Arsen berseru sambil mendongak menatap langit, hanyut dalam dunianya sendiri. Sementara Margareta masih diam di tempat dengan mata terfokus pada putranya. Sebenarnya Margareta juga ingin pergi dari sini, tapi masih ada yang mengganjal di hatinya. Apa tadi Arsen mendengar percakapannya di telepon? Sial, kenapa Arsen selalu terlibat urusan dengannya? Arsen, Mama mau tanya sesuatu. Mama mau tanya apa? Aku dengar pembicaraan Mama di telepon tadi atau tidak kan? Jawaban iya, Mah. Aku mendengar semuanya. Arsen berbalik badan dan tersenyum. Sekarang giliranku. Aku yang tanya sama Mama. Kamu dengar semuanya? Apa yang kamu dengar? Tunggu dong, Ma. Aku kan mau tanya dulu. Baru nanti Mama boleh tanya lagi. Terus aku jawab gantian, Ma. Biar adil. Arsen mengedipkan mata. Ya sudah, mau tanya apa? Apa Mama terlibat dengan penculikan Ayuma? Seketika Margareta kehilangan kata-kata pertanyaan Arsen, bagaikan palu yang menghantam kepala belakangnya, bagaikan pisau yang menusuk-nusuk jantungnya, bagai tali yang mencambuk punggungnya. Syok bukan main. Bahkan hampir 5 detik berlalu, Margareta masih terbengong-bengong saking kagetnya. Margareta sama sekali tidak menyangka dari sekian banyak pertanyaan Arsen akan menanyakan itu. Margareta sempat mengira Arsen akan bertanya kenapa Margareta mencari Savana, bahkan ingin melenyapkannya. Margareta sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu, yaitu Margareta mencari Savana sebagai rasa peduli. Tapi di luar dugaan, Arsen justru menanyakan tentang penculikan Ayuma yang 100% Margareta terlibat. Kok diem? Diem berarti iya dong, Ma. Mama terlibat penculikan Tante Ayuma? Tidak, Mama tidak terlibat. Jangan asal nuduh kamu, Arsen. Aku gak asal nuduh, Ma. Aku bertanya. Kalimatku tadi diakhiri dengan kalimat tanda tanya, bukan kalimat seru. Margareta mengepalkan tangan geram. Mama tidak terlibat. Mama bersahabat dengan Ayuma. Mama, papa kamu dan Ayuma, kita berteman sejak kecil. Mana mungkin Mama menculik Ayuma? Bahkan sampai detik ini Mama juga ikut mencari Ayuma. Jangan sembarangan bicara kamu. Iya, maaf, Ma. Kan aku tadi cuma tanya, mengaca pada sifat Zia yang jadi pelakor di pernikahan Bang Dario sama Mbak Savana. Ya, aku pikir Mama juga. Juga apa? Pelakor pernikahan Abian dan Ayuma. Kurang ajar kamu, Arsen. Plak, tamparan keras mendarat di pipi kiri Arsen. Ini bukan pertama kali mamanya menamparnya, tapi tetap saja hati Arsen selalu sakit setiap mamanya mendaratkan tangan di pipinya. Tadinya Arsen hanya iseng bertanya pada mamanya soal keterlibatan mamanya dalam penculikan Ayuma, tapi melihat respon mamanya yang terlihat ketakutan justru menguatkan dugaan Arsen. Kamu pantas mendapatkan tamparan itu karena selama ini kamu terus bersikap kurang ajar sama Mama. Tapi apa harus tamparan, Ma? Ya, Mama bahkan ingin menampar mulut kurang ajar kamu, Arsen. Ya udah kalau begitu tampar lagi, Ma. Margareta mengepalkan tangan yang dia gunakan untuk menampar putranya tadi. Sebenarnya Margareta tidak ingin menampar, tapi ketakutan dalam dirinya, ketakutan rahasianya terbongkar oleh putranya sendiri, membuat perasaan Margareta kalut dan otaknya tidak bisa berpikir jernih. Sampai tanpa sengaja Margareta menampar Arsen. Cukup, Arsen, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu selalu mengganggu Mama? Arsen tertawa. Sekarang Mama bertanya apa yang aku inginkan. Kemana Mama selama 24 tahun? Sekalipun Mama gak pernah bertanya apa yang aku inginkan, apa yang aku rasakan, apa aku bahagia.
Apa aku baik-baik saja? Mama cuma peduli Zia, Zia dan Zia. Aku punya ibu, tapi aku lupa bagaimana rasanya kasih sayang seorang ibu. Margareta terdiam. Aku juga anak mama, aku lahir dari rahim mama seperti Zia. Tapi kenapa mama lebih menyayangi Zia daripada aku? Apa aku bukan anak mama? Kamu anak mama, Arsen. Kamu juga anak papa kamu. Jangan bicara aneh-aneh. Lalu kenapa mama pilih kasih? Kenapa mama gak menyayangiku seperti mama menyayangi Zia? Apa karena aku anak cowok? Apa anak cowok juga gak butuh kasih sayang? Apa anak cowok harus selalu terlihat kuat? Apa anak cowok harus selalu mengalah? Aku juga anak mama. Aku anak mama. Arsen menekankan ketiga kata terakhir sebagai bentuk kesedihan sekaligus kekesalannya. Mama selalu berusaha adil untuk kamu dan Zia, Arsen. Mama adil, mama bilang. Bagian mana yang Mama maksud adil? Mama selalu menuruti keinginan Zia, tapi Mama tidak pernah menuruti keinginanku. Bahkan saat Zia cemburu denganku karena aku akan menjadi CO, menggantikan Papa, dan Zia berusaha menyingkirkanku dengan menuduhku anak berandalan. Lalu Papa mengusirku ke luar negeri. Apa Mama membelaku? Enggak, Mama justru mendukung rencana Zia. Semua selalu tentang Zia, sampai aku membenci Zia lebih dari apapun. Jaga bicara kamu, Arsen. Zia itu kakak kandung kamu. Arsen tertawa dengan mata berkaca-kaca. Bahkan setelah aku menjelaskan panjang lebar isi hatiku, Mama masih tetap membela Zia. Memang paling benar aku menganggap mamaku sudah mati. Blak, satu tamparan lagi melayang di pipi Arsen. Rasanya lebih perih di hati daripada tamparan yang pertama. Kurang ajar kamu, Arsen. Mama kamu masih hidup. Berani sekali kamu mengatai mama kamu sudah mati. Mama yang mengandung kamu selama 9 bulan dan mama yang melahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Berani sekali kamu mengatakan mama sudah mati, padahal mama masih hidup. Kalau aku bisa memilih, aku juga gak ingin terlahir dari rahim mama. Arsen mengepalkan tangan. Lalu tanpa mendengar jawaban mamanya, Arsen berlari masuk ke dalam mobil dengan pandangan kabur sebab air mata yang menggenang di pelupuk mata. Arsen, tunggu. Arsen, mama belum selesai bicara. Margareta mengejar Arsen dan menggedor-gedor pintu mobil, tapi Arsen tetap melajukan mobilnya. Margareta tidak bisa membiarkan Arsen pergi begitu saja. Ada banyak pertanyaan yang ingin Margareta ajukan pada putranya, terutama tentang Ayuma. Firasat Margareta mengatakan Arsen sudah tahu sesuatu yang berbahaya untuk masa depan Margareta.